Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam walladzi ja'ala awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu 'itqun minan niran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki pada 10 hari yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwa tidak ada manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan sebuah kemuliaan. Maka kita lihat makna dari Lailatul Qadar adalah dari kata Qadar itu sendiri. Qadar punya 3 makna. Yang pertama, Qadar berarti keagungan atau kemuliaan, di mana sebagian ulama menafsirkan kalimat qadar sebagai kemuliaan atau kedudukan yang sangat agung. Ada beberapa penyebab. Nomor 1, karena pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang luar biasa, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi yang membawa Al-Quran merupakan Nabi yang paling mulia dari 124.000 Nabi. Rasulullah lah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, yang merupakan pimpinan para malaikat yang ada di langit. Sehingga kemuliaan Al-Quran luar biasa, membuat siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Hari di mana diturunkan Al-Quran menjadi hari yang mulia. Malaikat yang membawa dan diamanahkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Dan Nabi yang diamanahkan untuk menerima Al-Quran juga Nabi yang paling mulia. Luar biasa kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, karena di dalamnya diturunkan kalamullah, kitab yang paling mulia. Makna yang kedua dari Qadar adalah berasal dari kalimat takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bersama dalam beberapa tafsir, diantaranya At-Tabari, kemudian tafsir Munir, Allah menjelaskan bahwa mana takdir yang kedua, di mana pada malam hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rizki manusia, ajal manusia, jodoh manusia, dan juga berkaitan dengan apakah sa'idun atau syaqiyun, di mana menurut sebagian ulama bahwa penentuan takdir, ketetapan takdir, ada takdir yang bersifat sanawi, ada yang bersifat azali. Sanawi artinya setiap tahun Allah serahkan permasalahan manusia, permasalahan hambanya pada malaikat-malaikat yang membawa amr, malaikat Jibril yang mengatur tentang rizki seseorang, malaikat Mikail yang mengatur tentang turunnya hujan, kemudian malaikat Israel tentang ajal seseorang. Maka wajar kalau kemudian Qadar yang kedua adalah bermakna penentuan takdir, karena pada malam hari itu takdir sanawi, hamba-hamba Allah diserahkan pada malaikat-malaikat yang punya urusan. Makna Qadar yang ketiga adalah berarti ad-dayiq, berarti sempit atau padat, di mana disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha,
Kenapa padat? Karena banyak sekali para malaikat-malaikat yang turun dari langit ke bumi. Bahkan warruhu fiha, termasuk di dalamnya adalah ada malaikat Jibril sebagai pimpinan para malaikat. Sehingga bumi menjadi penuh oleh para malaikat-malaikat yang membawa rahmat dan keberkahan. Bahkan ada ulama yang mencoba mengkaitkan dengan persepsi negatif dulu malaikat ketika awal pertama kali mau menciptakan manusia, di mana malaikat punya suudzon. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk, akan menciptakan makhluk yang nanti banyak menumpahkan darah, pertumpahan darah, perkelahian dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Allah mematahkan persepsi mereka, suudzon mereka dengan ini a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari apa yang engkau ketahui. Maka pada malam itu turunnya semua malaikat adalah dalam rangka, bahasa lainnya adalah merasa pernah bersuudzon terhadap makhluk Allah yang bernama manusia, sehingga benar-benar bumi ini penuh dengan rahmat Allah hatta matla'il fajr, sampai subuh datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Memang tidak ada satu kepastian, baik ayat Quran maupun hadis ataupun pendapat ulama, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Bahkan Imam Nawawi dalam Nasha'ihul Ibad mengatakan bahwa di antara 6 hal yang disembunyikan oleh Allah adalah salah satunya Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam Ramadan. Kita sendiri nggak paham, kita sendiri nggak tahu kapan pastinya terjadi malam Lailatul Qadar. Tetapi dari literatur yang ada, beberapa pendapat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tetapi di sini tidak dipastikan apakah tanggal 1, 21 atau tanggal 22 atau 23, tetapi sifatnya umum pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada juga hadis lain sama-sama riwayat dari Siti Aisyah bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir tetapi yang ganjil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal asharil awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir. Kalau yang pertama 10 yang terakhir, kedua difokuskan, ditahsis adalah pada malam-malam ganjil yang ganjil pada 10 hari yang terakhir. Ada juga pendapat lain di mana berasal dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah terjadi pada malam yang ke-27. Bahkan hal ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Tafsir Munir. Beliau meyakini bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-27. Hitung-hitungan sangat sederhana, di mana kalimat Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta marbutoh, alif, lam, qaf, dal, dan ro. Ada 9 huruf. Dan kalimat Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar diulang sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 huruf diulang 3 kali, jumlahnya 27.
Karena riwayat inilah kemudian ulama dan banyak masyarakat menganggap malam 27 sangat kuat kemungkinannya terjadi Lailatul Qadar. 10 hari yang terakhir kemudian difokuskan yang ganjil saja, lebih fokus lagi di malam ke-27. Ala kulli hal, tidak ada yang bisa memastikan. Hakikatnya adalah terjadi pada bulan Ramadan, tetapi malam yang keberapa tidak ada yang bisa memastikan dan tidak dipastikan. Hikmahnya adalah agar kita berupaya berlomba-lomba, tidak hanya menghidupkan malam yang ganjil, malam yang genap pun kita hidupkan. Tidak hanya menghidupkan malam yang terakhir, tapi dari malam pertama pun kita senantiasa menghidupkan. Di mana 10 yang pertama rahmah, 10 yang kedua maghfirah, 10 yang ketiga adalah pembebasan dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sendiri nggak bisa memastikan, dan siapapun tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Tetapi ada beberapa penjelasan tentang tanda-tanda terjadinya atau turunnya malam Lailatul Qadar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar terjadi atau hari di mana akan terjadi Lailatul Qadar, matahari akan terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Dan pada riwayat lain menyebutkan bahwa pada malam itu terasa sangat tenang, tidak ada dingin yang menyengat dan tidak terlalu panas. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa malam tersebut penuh dengan ketenangan, penuh dengan cahaya, dan penuh dengan kekhusyuan. Oleh karena itu, mari kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa menghidupkan seluruh malam-malam bulan Ramadan. Karena nilai fantastis yang Allah siapkan adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi dengan tahun, 83 tahun kira-kiranya. Betapa luar biasa ibadah dalam satu malam, tetapi mampu menyamai dengan ibadah selama 83 tahun. Oleh karena itu wajar kalau ada seorang ulama yang kemudian mengatakan bahwa walaupun umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek-pendek, tetapi umat yang pertama kali dikasih kewenangan untuk masuk surga duluan adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, walaupun kuantitasnya kecil, kuantitasnya pendek, kuantitasnya sedikit, tetapi kualitasnya satu malam saja bisa berbanding dengan 83 tahun. Dan juga amal-amal yang lain, satu kebaikan minimal dibalas dengan 10 kebaikan. Ada yang sampai 70, bahkan ada yang sampai 700, bahkan ada yang sampai tidak bisa terhitung karena besarnya. Ini merupakan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada hal lain yang perlu kita lakukan pada malam Lailatul Qadar selain semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hidupkan akhir bulan Ramadan dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan sholat malam, bertakarub dengan berzikir, dan pernah satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ya Rasulullah?" Lalu Nabi menyampaikan dan menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Atau quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Engkau adalah Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari hadiah dari Allah ini kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan berupaya sekuat tenaga untuk menghidupkan seluruh malam di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan hadiah yang mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya muji basa ini. Demikian sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.